Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qaribana wa inaka mana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi ajma'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladina masyruq safin wa habi gani rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya anak hormati semua asatizat yang hadir, eh, moderator juga pada hari ini dan semua yang ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmatnya, Allah turunkan kepada kita keberkahan yang luar biasa sehingga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita hajatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izin dari Allah, karena kesempatan dari Allah, kita bisa hadir untuk sama-sama tadi membaca Hadroh Basaudan. Mudah-mudahan dikumpulkannya kita pada pagi hari ini itu adalah tanda yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang baik insya Allah. Dan salat serta salam selalu dan tidak akan pernah lupa kita berikan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sebentar lagi, 2 hari lagi, itu adalah hari di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, 17 Ramadan. Karena tanpa beliau, karena perjuangan beliau, air mata beliau, darah yang keluar dari tubuh beliau, senyuman beliau, kita ada pada hari ini. Allah mudahkan kita dalam beribadah, Allah mudahkan kita dalam berbagi faedah, mendapatkan faedah dari manapun, dan semuanya itu tidak luput daripada apa yang sudah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan salah satu cara yang bisa kita berikan untuk ungkapan terima kasih adalah dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam. Bismillah, kita udah masuk daripada bulan Ramadan di hari ke-15 insya Allah. Sudah berlalu setengah bulan daripada bulan Ramadan. Berarti nggak lama lagi itu akan disibukkan dengan banyaknya orang yang ingin mendapatkan atau yang ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Ingin bertemu, ingin merasakan Nazulul Quran seperti apa, terus ingin mendapatkan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Padahal tanpa kita sadari pun sebenarnya dari awal pertama bulan Ramadan sampai akhir itu adalah Lailatul Qadarnya kita masing-masing. Seandainya kalau kita betul-betul merasakan seperti apa Lailatul Qadar itu. Yang kita tahu kan di malam Lailatul Qadar itu biasanya eh, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu khair daripada alfi syahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Semua dosa apa segala macam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan tenang, wajahnya akan bersinar apabila mereka menemui malam Lailatul Qadar. Akan ada efek yang luar biasa di dalam seseorang yang ketika hari itu dia mendapatkan malam Lailatul Qadarnya. Mukanya berseri-seri, ibadahnya terasa nikmat, suasana hatinya jadi lebih baik. Padahal sebenarnya eh, kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar itu dari malam pertama. Seandainya kita betul-betul menikmati seperti apa ibadah yang Allah izinkan kepada kita di bulan yang dimana katakan Nabi adalah syahr ummati, bulannya umat-umatku kata Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul merasakan bahwa oh ini adalah bulan yang Allah berikan kepada kita, maka Ramadan memang bulan kita. Di mana di bulan Ramadan itu kita dibebaskan melakukan semua hal yang sunnah sepuas kita, menguatkan wajib yang Allah berikan kepada kita sekuat-kuatnya. Dan yang paling besar adalah kita bisa mengenal Allah dan merasakan cinta Allah yang begitu besar kepada kita sebenarnya. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya
eh, adanya sholat tarawih di dalam, bagaimana orang berburu takjil, ya kan? Tapi bulan Ramadan yang sebenarnya adalah bagaimana keadaan kita setelah kita merasakan ibadah yang kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Karena biasanya kalau udah masuk bulan Ramadan, kita pengen, anak pengen tadarus lebih banyak. Niat yang bagus, Masya Allah. Kita sibukkan hari-hari kita dengan Quran yang kita baca. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita melakukan semua hal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, bagaimana hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tambah dekat, tambah kenal, tambah merasakan tidak bahwa sebenarnya Ramadan ini adalah cara Allah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Cara Allah untuk menjadikan kita lebih kenal, lebih tahu, lebih yakin. Karena kalau kita sudah betul-betul kenal dengan Allah, kita bisa merasakan rasa yang nggak kita rasain terhadap apapun. Kita bisa menikmati kuasa yang Allah berikan tanpa bertanya kenapa ya Allah, tapi selalu mengucapkan Alhamdulillah, karena kita tahu itu adalah kuasa yang Allah berikan. Ketika kita kenal dengan Allah, ketika kita tahu, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita bisa menerima semua takdir yang Allah berikan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau memang dari bulan Ramadan kita menjadikan dari awal adalah Lailatul Qadarnya kita. Kalau kita jadikan dari awal, oh ini adalah Lailatul Qadar Ana nih, misalnya. Maka dari awal kita akan sibuk dengan ibadah yang di dalamnya ada Allah. Bukan hanya diri kita aja. Karena kita tahu bahwa semua pahala dilipat gandakan, dosa akan diampuni, kita perbanyak sunnahnya kita, tapi kita tidak menghadirkan Allah di dalamnya. Makanya kadang orang mengatakan, ada beberapa yang sering eh, mengatakan, kok Ramadan kali ini beda ya? Kok vibes-nya nggak seperti tahun kemarin Ramadannya atau beberapa tahun sebelumnya misalnya. Ramadan kali ini kok biasa aja, padahal Ana udah ngaji, Ana udah tadarus, Ana udah eh, tahajud setiap malam, tapi kok beda ya? Tetap nggak ada vibes Ramadannya, misal. Sebenarnya, terus mereka bertanya, kok Ramadan ini berubah? Padahal sebenarnya Ramadan nggak pernah berubah. Ramadan tetap bulan Ramadan. Kalau kita lihat dengan iman kita, kita lihat dengan bagaimana kita menerima kuasanya Allah, menerima takdirnya Allah, maka kita akan tetap melihat anak-anak yang habis sholat tarawih itu datang kepada takmir masjid, datang kepada ustadz untuk meminta tanda tangan, memenuhi setiap buku mereka, memenuhi masjid. Anak-anak kecil yang puasa setengah hari terus nanya kepada orang tuanya kapan buka. Anak-anak yang mencoba puasa seharian penuh lalu bilang haus, haus, haus. Sama. Anak-anak yang mereka menghitung setiap hari di bulan Ramadan ini supaya cepat ketemu Syawal, supaya dapat THR karena dia udah puasa 1 bulan. Nggak ada yang berubah, semuanya tetap sama. Terus apa yang membuat Ramadan ini tidak terasa vibes-nya, rasanya kok beda? Coba tanya sama hati kita. Dosa apa yang kita lakukan sampai vibes Ramadan itu hilang di dalam dirinya kita? Dosa apa yang kita perbuat sampai Ramadan ini asing di dalam hidupnya kita? Sampai kita mencari Lailatul Qadar pun di malam-malam ganjil aja. Kita nggak mencari dari awal bulan Ramadan. Entah dunia yang terlalu banyak kah yang membuat kita akhirnya terlalu sibuk. Entah dosa yang begitu banyak yang kita lakukan kah sampai sulit bagi kita untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan ini. Padahal kalau misalnya kita betul-betul bisa merasakan, kita hadirkan Allah di dalam setiap perbuatan kita, dalam melakukan ibadah-ibadahnya kita. Vibes-nya akan terasa. Ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah
panasnya terik matahari ini, lalu kita tetap berpuasa, ibadah juga jalan, akan tetap terasa Ramadannya. Kita nggak asing. Tapi kenapa kita menjadi asing? Karena kita yang menciptakan keasingan itu, dan kita yang merasa bahwa, oh iya Ramadannya beda ya. Padahal bukan, kita yang menciptakan perbedaan itu. Kita yang merubahnya. Ramadannya nggak hilang, tapi kita yang selesai. Kita yang membuat selesai Ramadan kita. Padahal Ramadannya ada. Lailatul Qadarnya bisa kita hadirkan dari awal bulan Ramadan. Bisa. Terserah nanti kapan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Yang penting kita hadirkan Lailatul Qadar itu dari malam pertama. Nah, malam ini udah masuk daripada setengah kedua. Maksudnya daripada 16 Ramadan. Insya Allah malam ini kita hadirkan. Kalau dari 1 sampai 15 itu sudah berlalu 15 hari yang kita nggak ngerasain rasa cinta yang dalam itu, kita hadirkan sekarang. Allah nggak pernah selesai untuk menunggu kita pulang. Allah nggak pernah capek untuk mendengarkan tobatnya kita. Allah nggak pernah meninggalkan kita walaupun kita sering meninggalkan Allah dan jarang pulang. Allah tetap ada melihat kita. Jadi 16 sampai akhir. Walaupun kita nggak tahu kita akan menemui akhir daripada bulan Ramadan tahun ini atau enggak. Dengan segala rahasia yang Allah ciptakan untuk kita. Tapi setidaknya kita hadirkan. Kita hadirkan Lailatul Qadar kita setiap malamnya. Karena kalau kita hadirkan Lailatul Qadar setiap malamnya kita, maka kita akan lebih hati-hati dalam beribadah. Kita akan lebih khusyuk. Kita akan lebih menghadirkan Allah di dalamnya. Karena kita tahu di malam Lailatul Qadar Allah akan melipatkan ganda yang luar biasa atas pahala-pahala yang Allah turunkan. Allah akan jadikan hati mereka yang menemui Lailatul Qadar tenang tadi kan. Ya, jadi kita jadikanlah semuanya setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar supaya hati kita semakin tenang, terhindar dari prasangka buruk terhadap sesama makhluk atau kepada Allah juga. Karena memang bulan Ramadan syaitan Allah ikat kan. Lalu siapa yang akhirnya menjadikan hati kita usik atas hal tersebut? Diri kita sendiri. Jadi untuk menghilangkan keusikan di dalam hati kita, hadirkan Allah dan biarkan Allah yang memberikan ketenangan kepada hatinya kita. Supaya ibadahnya lebih khusyuk, supaya ibadahnya betul-betul untuk Allah, bukan hanya memenuhi nafsu di dalam dirinya kita aja. Tapi betul-betul kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang datang dengan dosa, yang minta dibersihkan. Kita nggak tahu dosa kita sebesar apa. Karena manusia pasti dihitung dosanya, tapi pahala kita belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu kita dapatkan pahala atas amal yang kita lakukan. Makanya kita terus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan 15 hari terakhir ini, kalau memang Allah memberikan kita keberkahan di dalam umurnya kita, Allah kita jadikan detik-detik terakhir sebelum Ramadan ini berlalu kita hadirkan vibes Ramadan itu di dalam dirinya kita. Sehingganya ketika sudah lewat bulan Ramadan, kita betul-betul bisa merasakan bahwa, oh iya, berasa ya bulan Ramadannya. Oh iya, lebih tenang hati saya ya. Gitu. Bukan ketika selesai bulan Ramadan, udah lewat begitu aja, bukan. Tapi ada rasa hilang ketika Ramadan selesai. Nah, kalau itu bisa kita rasakan, berarti Ramadan kita lalui dengan iman. Dengan Allah yang kita libatkan setiap amal yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan setelah ini setiap Al-Quran yang kita baca bisa kita maknai apa, bisa kita hadirkan Allah di dalamnya. Boleh hatam berkali-kali setiap Ramadan, tafadhol. Misalnya dia mau hatam 3 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali di bulan Ramadan, boleh, boleh. Nggak ada masalah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kita mengaji itu, kita tidak memberikan itu kepada Allah. Kita tidak melakukan itu karena ingin menjadikan kita dekat. Kan eman, sayang kan, ketika kita melakukan ibadah yang panjang, ngaji, membaca surat cinta yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak tahu tentang maksud dari isi surat cinta dari yang ngasih surat ini. Kan sayang. Padahal Allah punya tujuan untuk menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah.
menyampaikan betapa Allah ingin membimbing kita supaya kita bisa merasakan kayak gimana rasanya mencintai Allah dan pulang dengan cinta yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disiapkan setelah ini bulan Ramadannya yang tinggal 15 hari ini dengan iman yang kita kuatkan lagi, ibadah yang kita nikmati dengan sebaik-baik iman. Bagaimana kita jadikan setiap malamnya kita adalah malam Lailatul Qadar supaya ibadah kita lebih hati-hati lagi insya Allah. Karena kalau misalnya setiap malam kita jadikan malam Lailatul Qadarnya kita, ketika siang Allah berikan kepada kita, kita jadi lebih hati-hati siangnya. Mau suudzon nggak jadi. Karena kita tahu, oh tadi malam Lailatul Qadar nih. Kalau anak suudzon pagi-pagi begini, atau kalau anak nyakitin orang pagi-pagi begini, Lailatul Qadar anak yang tadi malam, gimana? Wah, hilang dong nikmatnya. Jadi akan lebih hati-hati lagi kita kalau kita menjadikan setiap malamnya kita adalah malam Lailatul Qadar. Malamnya kita nikmati dengan ibadah, siangnya kita hati-hati untuk tidak uh, menyakiti siapapun, tidak berprasangka buruk terhadap siapapun, bahkan terhadap diri kita sendiri atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Khair insyaallah. Mudah-mudahan setelah ini Allah lancarkan semua ibadahnya, Allah lancarkan puasanya kita juga insya Allah. Allah berikan keberkahan yang luar biasa buat kita semuanya. Dan Allah jadikan kita bisa lebih lapang terhadap apapun, terhadap takdir apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan tidak berlalu bulan Ramadan kecuali semua list kita yang kita ingin selesaikan itu terselesaikan di bulan Ramadan. Yang pengen khatam 6 kali, mudah-mudahan bisa khatam sampai 7 kali. Yang mudah-mudahan kalau misalnya tarawihnya pengen 23 saban malam, misalnya mudah-mudahan itu bisa uh, terjalankan juga insya Allah. Yang ingin punya niat banyak di bulan Ramadan ini dilakukan, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah. Ini yang paling penting, Allah jadikan hati kita itu bisa lebih mengenal dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga dengan kedekatan kita dengan Allah, Allah hapus segala dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup, disengaja ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan lagi kalau misalnya di antara kita ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan rasa sakit itu entah sakit dohir atau sakit batin sebagai cara Allah untuk membersihkan kita dari segala dosa. Insya Allah, Allah tuhurkan kita dari segala dosa kita dengan rasa sakit tersebut. Insya Allah, yang sehat tetap Allah berikan kesehatan. Dan dengan kesehatan yang Allah berikan, ibadah kita dimudahkan, ibadahnya lebih semangat, eh, berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar kita jadi lebih lancar, memberikan hadiah kepada mereka yang berpuasa saat kita nggak puasa, misalnya karena uzur itu bisa kita tetap berikan dengan kesehatan yang Allah berikan dan tetap Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya kita, entah kita di dalam keadaan sakit ataupun sehat, insya Allah. Dan mudah-mudahan apabila di antara kita ada yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang nggak punya hutang, Allah jauhkan dari perkara hutang piutang, insya Allah. Dan yang paling penting, Allah jaga setiap langkahnya kita, Allah bimbing setiap langkahnya kita, Allah jaga hati kita, Allah lindungi hatinya kita. Dan Allah jadikan hati kita lebih ta'alluq lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah lahirkan kita sebagai bayi yang suci, bersih, tanpa dosa, dengan ibadah yang kita berikan kepada Allah, yang kita lakukan untuk Allah, dan segala dosa yang kita mohon ampunkan kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersih setelah nanti masuk di bulan Syawal. Jadi Allah jadikan Ramadan kita ini sebagai pembersih semua dosa yang kita lakukan. Karena Ramadan nggak pernah hilang, Ramadan akan tetap di bulan Ramadan, dan jangan sampai kita ya membuat Ramadan selesai atau Ramadan itu hilang karena dosa atau asing yang kita ciptakan. Tamam, insya Allah. Mudah-mudahan bisa sama-sama bermanfaat buat kita semua. Apabila yang Ana sampaikan masih banyak kurangnya, Ana mohon maaf.
atau ada kesalahan atau ada ikhtilaf dari yang Anda sampaikan bisa disampaikan ke Ana karena Anda juga masih belajar dan insya Allah akan terus belajar. Sekali lagi jazakallah khairan jaza, syukran katsir wa afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Dara Husain. Sebelumnya Ustazah, ini ada yang ingin bertanya, apakah Ustazah berkenan? Tamam, boleh, boleh. Anggi boleh. Ya, buat yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat. Tadi ada yang mau bertanya, katanya izin nanya Ustazah. Lalu kami jawab, ini bisa bertanya nanti di akhir sesi. Jadi ini sudah sesi tanya jawab, jadi siapa yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat. Mungkin 2 pertanyaan bisa. Ini ada pertanyaan dari Ria Siddiq Syifa. Afwan, kalau pengen ngamalin Hadrah Basaudan, apa harus pakai irama bacanya? Tuh. Langsung jawab aja ya Ustazah ya, untuk mempersingkat waktu. Silakan Ustazah dijawab pertanyaannya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kalau pengen ngamalin hadrah dan tadi ya, apakah harus baca pakai irama? Tamam. Sebenarnya nggak harus pakai irama kalau misalnya kita merasa kita tidak sanggup untuk dengan irama tersebut, karena yang paling penting hadir kan ketika kita membaca hadrah itu. Ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita terhadap amalan yang kita baca. Tapi kalaupun misalnya harus pakai irama juga boleh, wah asal pakai irama misalnya supaya lebih berasa itu bacaannya. Tapi kalau ingin mengamalkan tanpa irama, apakah boleh? Nggak apa-apa, Bismillah. Yang penting kan istiqomahnya ya. Nah mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah atas jawabannya dan semoga jawaban beliau tadi sudah bisa menjawab atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya ini ada, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara menjaga semangat dan agar bisa tetap istiqomah di bulan Ramadan ini supaya nggak naik turun semangatnya? Ya, Oh, Masya Allah, untuk pertanyaan yang sebelumnya, wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang kedua, cara untuk tetap semangat dan bisa istiqomah di bulan Ramadan nih. Kalau acara kita jawab dulu agar yang istiqomahnya ya. Jadi cara istiqomah tuh sebenarnya banyak. Tapi kita ambil dari hadis Nabi ada 3. Dari sekian banyak kita ambil 3. Cara istiqomah yang pertama itu adalah eh cari teman yang bisa mengingatkan. Teman yang baik. Teman yang bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik. Yang kalau misalnya kita mulai lalai, dia mengingatkan kita. Karena kata Nabi, Ar-rajul ala dinil khalili falyandur ahadukum man khalil. Jadi seseorang itu sesuai dengan seperti apa temannya. Jadi carilah teman yang bisa mengingat. Makanya kalau kita ingin melihat seseorang, maka lihatlah temannya. Jadi bagian dari istiqomah adalah mempunyai teman yang baik. Teman yang baik yang bisa mengingatkan kalau kita udah mulai lalai, kalau kita udah mulai belok dari sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita ingin istiqomah di bulan Ramadan kan dengan amalan-amalan yang baik. Kalau kita punya teman yang baik, dia bakal mengingatkan. Itu satu. Selain punya teman yang baik, ada talabul ilim, menuntut ilmu. Karena dengan talabul ilim, kita ngecharge diri kita ketika kita udah mulai turun semangat kita nih, udah mulai turun istiqomahnya kita, kita menuntut ilmu dari ilmu yang didapat tadi itu ada sirnya atau ada rahasia Allah sampaikan. Sehingganya dari
Setiap ilmu walaupun dia kadang nggak nyambung dengan kehidupan kita, kita lagi malas ibadah, tapi yang dibahas tentang zakat misalnya. Tapi karena ada keberkahan di dalam ilmu yang kita tuntut tadi, itu bisa meningkatkan semangat kita dalam keistiqomahannya kita. Ya, jadi caranya adalah yang kedua, menyibukkan diri dengan yatlubul ilm, menuntut ilmu lewat cara manapun. Kalau kita nggak bisa hadir di dalam sebuah majelis secara offline, kita bisa hadir secara online atau bisa kita lihat di setiap sosial media yang ada. Karena menuntut ilmu, sekarang Allah berikan kemudahan yang luar biasa, kan seperti itu. Atau misalnya kita lagi scroll HP, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, yang mana akhirnya itu mengingatkan kita bahwa kita lagi ngelakuin kesalahan. Nah, berarti itu cara Allah untuk mengingatkan bahwa memberikan semangat atas keistiqomahannya kita biar tetap istiqomah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah eh, berdoa. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa istiqomah melakukan hal apapun kalau kita tidak meminta tolong kepada yang memberikan kita jalan terhadap keistiqomahannya kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk tetap istiqomah terhadap apapun. Dan terus bagaimana cara semangatnya tadi kan? Cara semangatnya tadi adalah cari tujuan kita dalam melakukan segala hal sesuatu. Kalau kita ingin misalnya punya plan apa dalam bulan Ramadan ini, cari tujuan kita untuk apa plan kita itu. Ketika kita mulai kurang semangatnya, tapi kita punya tujuan terhadap planning yang ingin kita jalankan, maka kembalilah kepada tujuan awal. Karena setiap orang yang mempunyai tujuan, ketika semangatnya hilang, lalu dia kembali kepada tujuannya, maka Allah akan memberikan semangat terhadap orang tersebut. Misal, dia tujuan melakukan amalannya ini untuk mendapatkan cintanya terhadap Allah atau ingin lebih dekat dengan Allah, atau kalau misalnya dia melakukan amalan, kalau Ana berhasil misalnya melakukan semua amal ini, Ana mau umroh misalnya habis bulan Ramadan misalnya. Jadi ketika semangatnya itu turun karena di awal dia punya tujuan ingin umroh, maka semangat tadi akan bertambah ketika dia ingat, oh iya Ana pengen umroh nih, harus semangat. Jadi tujuan itu akan memberikan semangat kepada orang, eh, pada setiap orang. Jadi untuk cara semangat adalah cari tujuan kita siapa dan untuk apa, dan untuk tetap istiqomah melakukan apapun, tiga dari sekian banyak hal yang Allah berikan cara kepada kita untuk istiqomah. Nah, mungkin seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah atas jawabannya. Eh, Maka sesi tanya jawab kita sudah berakhir dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Daras dan kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan Hadrah Basaudan oleh Komunitas Ahmad Filah, dan semoga insya Allah pembacaan Hadrah Basaudan ini akan dilaksanakan terus setiap minggunya, yaitu pada hari Selasa. Semoga yang belum bisa bergabung pada hari ini bisa bergabung di minggu depan. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan bagi teman-teman yang berhadir bisa, kalau misalnya mau share-share, nanti bisa tag IG komunitas IG akhwatfilah.bjm dan juga bisa tag IG dari Ustadzah Dara Husain. Ya, supaya teman-teman yang tidak berhadir bisa tetap mendapatkan manfaatnya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.